Kisah sahabat Rasulullah Abu Bakar As-Siddiq, dibuat oleh nama Naila Nur Alifah, nomor absen 22. Abu Bakar As-Siddiq. Abu Bakar As-Siddiq yang merupakan salah satu sahabat Nabi Muhammad SAW yang memiliki nama lengkap Abdullah Abi Quhafah At-Tamimi. Pada zaman sebelum Islam, namanya adalah Abu Ka'bah, kemudian diganti oleh Nabi Muhammad SAW menjadi Abdullah. Abu Bakar As-Siddiq lahir pada tahun 573 Masehi dan wafat pada tahun 634 Masehi. Nama Abu Bakar berarti pelopor pagi hari karena termasuk laki-laki yang masuk Islam pertama kali. Sedangkan As-Siddiq diberikan karena beliau senantiasa membenarkan semua ajaran yang dibawa Nabi Muhammad SAW, terutama pada saat peristiwa Isra Mi'raj. Abu Bakar As-Siddiq terpilih menjadi khalifah atas usulan kaum Ansor dan Muhajirin yang sama-sama di antara kedua kaum tersebut menginginkan seorang khalifah dari kalangan mereka. Kemudian usulan tersebut ditolak sehingga disimpulkan bahwa kaum Muhajirin memang lebih berhak untuk mendapatkan kekuasaan, dan semua sepakat Umar bin Khattab maju dan membaiat Abu Bakar. Setelah dibaiat, Abu Bakar As-Siddiq menyampaikan pidatonya yang berisi, "Taatlah kalian kepadaku sepanjang aku taat kepada Allah dan Rasul-Nya di tengah kalian. Jika aku bermaksiat, maka tidak wajib kalian taat kepadaku." Pasca wafat Nabi Muhammad SAW, Abu Bakar As-Siddiq menjadi khalifah yang pertama yang menjadi kepala negara sekaligus pemimpin agama umat Islam, dan berlangsung selama 2 tahun. Masa pemerintahan Abu Bakar As-Siddiq banyak menghadapi permasalahan-permasalahan dari dalam negeri, diantaranya munculnya nabi palsu, kelompok murtad, dan pembangkang zakat. Setelah berdiskusi dengan para sahabat yang lain, Abu Bakar As-Siddiq memutuskan untuk menerangi kelompok tersebut atau perang melawan kemurtadan. Setelah Abu Bakar As-Siddiq menyelesaikan permasalahan dalam negeri, kemudian melakukan ekspansi ke wilayah utara untuk menghadapi pasukan Romawi dan Persia yang mengancam kedudukan umat Islam. Namun, Abu Bakar As-Siddiq meninggal sebelum misi ekspansi ini selesai. Beberapa peradaban yang berkembang pada masa pemerintahan Abu Bakar As-Siddiq. 1. Membudayakan diskusi yang lebih demokratis dalam pemerintahan dan masyarakat. 2. Menumbuhkan loyalitas umat Islam dan tentara kepada pemerintah yang memberi support atas semua kebijakan khalifah. 3. Membudayakan musyawarah dalam menyikapi setiap permasalahan. 4. Menyusun mushaf Al-Quran. 5. Membangun pemerintahan yang tertib baik di pusat maupun di daerah. 6. Memperkokoh militer yang disiplin dan tangguh di medan tempur. 7. Menyejahterakan masyarakat secara adil dan membangun Baitul Mal serta membudayakan zakat, infak, ghanimah serta jizyah. Masa pemerintahan Abu Bakar As-Siddiq, harta dari Baitul Mal dibagikan kepada seluruh umat Islam. Bahkan ketika Abu Bakar As-Siddiq meninggal, hanya ditemukan sisa 1 dirham dalam perbendaharaan negara. Seluruh umat Islam mendapatkan bagian yang sama dari hasil pendapatan negara. Ciri-ciri perekonomian pada masa Abu Bakar antara lain: 1. Menerapkan praktik akad perdagangan sesuai dengan prinsip syariah. 2. Tidak menjadikan ahli badar sebagai pejabat negara. 3. Menegakkan hukum dan memerangi orang-orang yang tidak mau membayar zakat. 4. Mengolah rikas atau barang tambang seperti emas, perak, perunggu, besi menjadi sumber pendapatan negara. 5. Memperhatikan ketepatan dalam perhitungan zakat. 6. Menerapkan prinsip persamaan dalam distribusi kekayaan negara. Demikian kisah dari sahabat Rasulullah SAW yang bernama Abu Bakar As-Siddiq yang dapat saya sampaikan. Jika ada kata yang kurang tepat atau salah, saya meminta maaf yang sebesar-besarnya. Sekian dan terima kasih.